Perkenalkan, nama saya Arka Rizafari Sunola, NIM 2003-030025, kelas A, semester 1, jurusan Sosiologi. Saya akan mereview buku ke-16 saya, mata kuliah pengantar Sosiologi. Yang pertama, Sosiologi, Wacana, dan Filsafat Publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasikan atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori terhadap kasus-kasus empiris untuk menemukan apakah yang sejauh mana teori itu masuk akal dan diterapkan. Teori atau paradigma sosiologi adalah cara memahami efek kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial, yang menempatkan istilah sains dalam tata kutip untuk menggarisbawahi bahwa sains tidak bebas nilai, yaitu ia diinformasikan oleh biasa teoritis dan metodologi para peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan penelitian. Sebuah poin yang akan dielaborasikan kemudian dalam beberapa bab berikutnya. Poststruktural misalnya berpendapat bahwa pengamatan ilmuwan memaksakan kerangka konseptual pada apa yang sedang diamati, dan ia membatasi apa yang dapat kita dikatakan sains tentang dunia alam, fisik, dan sosial, mempertahankan lensa yang digunakan para aktor sosial untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka dan membuat hubungan sosial mereka dan orang lain dianggap sebagai ideologi. Ideologi terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membantu aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks yang mereka amati dan hadap dalam interaksi mereka sehari-hari. Ini memungkinkan kita untuk menilai orang lain dan mengevaluasi tindakan dan niat mereka dalam konteks hubungan dan struktur sosial. Bergantung pada ideologi seseorang, aktor sosial melihat dan mengevaluasi dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda. Mengkonseptualisasikan sosiologi dan pengetahuan sosiologi sebagai kumpulan wacana-wacana ini dibentuk oleh serangkaian sub-wacana dan tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat, dan digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan masyarakat manusia. Wacana ini kontradiktif dan memandang masyarakat dan hubungan manusia melalui lensa-lensa yang saling bertentangan, misalnya fungsionalisme, struktural, teori konflik, feminisme, dan interaksionalisme simbolik. Pengetahuan publik objek tetap dihasilkan dari sudut pandang tertentu. Artinya, kami menghasilkan makna khusus tentang topik atau benda melalui wacana yang mencerminkan ideologi, nilai, dan norma politik, ekonomi, dan budaya kita. Diskursus menyusun bagaimana kita berpikir tentang realitas dengan memberikan kecenderungan pada kita ke arah asumsi spesifik dan bentuk penyelidikan khusus. Yang berikut, imajinasi sosiologi dan sosiologi kritis. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari dan teori sosiologi adalah dengan memperkaitkannya dengan menerapkan apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Penentuan untuk menjadi produsen teori pada praktis. Sosiologi dapat kita praktikkan melalui konsep imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi menggabungkan teori dan praktik melalui konsep ini. C.W. Mills menggabungkan analisis makro dan mikro sosiologi dalam pendekatan holistik untuk memahami masalah sosial dan menerapkan perubahan progresif dalam organisasi dan opsi struktur sosial. Misalnya, mendekati teori sosiologi dengan memperhatikan konsekuensi sosial daripada secara eksekutif berfokus pada kebenaran absolut mereka atau objektivitas. Misalnya, membedakan antara masalah pribadi tingkat mikro dan masalah publik tingkat makro,
dari struktur sosial yang analisisnya tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi. Dia berpendapat bahwa untuk memahami kehidupan pada aktor sosial, kita perlu memahami sejarah suatu masyarakat atau makro, dan untuk memahami sejarah suatu masyarakat, kita juga perlu memahami kehidupan individu yang menyusun mikro. Dia mempertahankan kebutuhan orang untuk mendefinisikan masalah mereka hadapi dalam terang masalah publik dan perubahan sejarah dan kontradiksi struktural. Masalah pribadi adalah masalah yang memiliki konsekuensi bagi individu dan orang-orang yang berhubungan langsung dengannya. Mills mengakses bahwa masalah terjadi dalam individu dan dalam rangkaian hubungan dengan orang lain. Mereka terkait dengan dirinya sendiri dan dengan area terbatas dari realitas sehari-hari yang dia sadari secara langsung dan pribadi. Masalah terjadi dalam konteks pengaruh sosial yang secara langsung di dalam oleh faktor sosial dan mencerminkan keterlibatan yang disengaja. Dengan kata lain, masalah adalah masalah pribadi dan terkait dengan nilai-nilai disayangi oleh individu dan dianggap terancam. Perencanaan dan pengangguran adalah contoh bagus dari masalah pribadi. Yang berikut, dalam menyebabkan masalah pribadi, banyak orang imajinasi sosiologi memungkinkan kita untuk melihat apa yang kita anggap sebagai masalah pribadi sebenarnya adalah masalah publik. Ini adalah refleksi dan hubungan dan struktural sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Imajinasi sosiologi menuntun kita untuk memahami penyebab sosial dari masalah pribadi kita. Masalah pribadi adalah hasil akhir dari cara struktur dunia sosial. Dalam hal ini, sosiologi tidak hanya untuk sosiologi profesional. Sosiologi sebagai bidang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana hal-hal sosial, atau misalnya pengangguran, pencarian, dan bunuh diri yang berada di luar kita mengaruhi kita. Dengan kata lain, imajinasi sosiologi adalah cara sistematis untuk menghubungkan diri sendiri dengan orang lain dan dalam konteks pendekatan historis, analitis, dan sistematik terhadap hubungan antara lembaga dan struktur sosial. Hak pilih mengacu pada bagian kita memproduksi atau mengubah masyarakat melalui aktivitas sadar kita. Struktur sosial mengacu pada pola hubungan sosial yang teratur, yang menginformasikan dan mendikte bagaimana kita harus bersikap, bertindak dan mendekati orang lain dalam interaksi sehari-hari kita. Yang berikut, bab 3, sosiologi di bidang multi aspek. Sosiologi adalah studi sistematis tentang kondisi dan fenomena sosial melalui analisis data yang dapat diamati. Sosiologi adalah disiplin ilmiah, istilah sains menyertakan realitas objek dan yang dapat dipahami secara rasional melalui penempalan metodologi, ilmu observasi, dan kapitalisme. Yang keempat, sosiologi debat dan metode. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sosiologi mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat. Namun sosiologi hanyalah peduli dengan pemahaman, perilaku, dan keyakinan individu dalam isolasi dari individu lain. Sosiologi meneliti hubungan antara agensi dan struktur sosial. Mereka menganalisis hubungan manusia secara langsung dan konteks interaksi terhadap muka atau secara tidak langsung melalui struktur sosial. Sosiologi mengeksplorasi sejauh mana aktor sosial memiliki pilihan bebas dan bagaimana pilihan bebas ini mempengaruhi interaksi dan mereka dengan orang lain dan masyarakat. Yang berikut, bidang sosiologi konteks dan sejarah. Istilah disiplin menyiarkan kepatuhan pada metodologi tertentu dalam penyelidikan dan pemeriksaan masalah dan variabel. Ini menunjukkan bahwa setiap disiplin mengikuti perangkat aturan dan standar dan menyediakan masalah sosial, budaya, politik, psikologis, dan lingkungan. Setiap disiplin juga dapat menolak metode dan teknik yang digunakan dalam disiplin lain. Namun penekanan berlimpah pada sosiologi dengan metode penyelidikan khusus disiplin, saya yakin dapat membatasi pemahaman kita tentang masalah sosial, publik, sosial, politik, budaya, struktur, dan hubungan.
Yang berikut, sosiologi dan kebangkitan masyarakat modern. Bagaimana sosiologi awal membedakan antara masyarakat para modern dan modern? Bagaimana mereka berteori tentang perubahan dari masyarakat para modern dan modern? Ide modernitas menjadi subjek utama analisis sosial selama abad ke-19 sebagai akibat dari efek revolusi industri dan globalisasi ekonomi yang menyertai dan menwesternisasikan dunia. Modernitas menyoroti pergeseran dari dan perpisahan dengan masyarakat tipe tradisional. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.